Dari sini, tabir kesejatian Mulyono mulai terungkap. Wajar kalau kemudian tuntutan pada Mulyono makin menumpuk dan menumpuk sepanjang hari. Termasuk tuntutan agar anaknya mundur sebagai Wapres kelak. Kurang dari 15 hari menjelang lengser, mulai ada tuntutan pada Mulyono. Yang pertama, dari mantan Ketua KPK Abraham Samad. Dengan keras, Abraham Samad meminta Presiden Jokowi diadili setelah 20 Oktober 2024. Setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Demikian ajakan Samad. Tuntutan kedua datang dari tokoh fenomenal, legend dan temperamental Rizik Syihab atau yang kerap disebut Habib Rizik. Tidak tanggung-tanggung untuk membuat tuntutannya makin sangar, tuntutan dilayangkan oleh tim kuasa hukum Rizik yang diberi nama Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan atau disingkat TAMAK. Singkatan yang sangat provokatif. Tuntutannya sendiri sudah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2024 yang lalu. Serem nih kayaknya ini. Salah satu poinnya adalah Mulyono dianggap melakukan kebohongan sejak tahun 2012. Kebohongan yang dikemas dalam bentuk pencitraan. Yang paling serem, tuntutan membayar ganti rugi material hutang luar negeri Indonesia dari 2014 hingga 2024. Tuntutan ini agak nggak logis ya, dan jelas sulit untuk dikabulkan. Hanya saja menarik kita cermati, kini bermunculan keberanian yang luar biasa dari berbagai elemen masyarakat pada Mulyono. Bukan tidak mungkin akan bermunculan lagi banyak gugatan-gugatan lain. Dalam postingan di medsos, termasuk juga komen-komen di medsos, sering sekali kita lihat tuntutan pada Mulyono ini. Kalau kita flashback, keberanian yang terang-terangan untuk mengkritik, mengejek, bahkan menghina, dan yang terakhir tadi, tuntutan hukum pada Mulyono, baru muncul setelah putusan MK 60 dan 70 ditetapkan. Sepertinya terbitnya putusan MK ini menjadi sinyal bagi para politisi dan masyarakat bahwa Mulyono sudah lemah. Sebelum itu, semua kritik tentang Mulyono akan berujung kita dilaporkan ke yang berwajib. Dan yang berwajib itu wajib hukumnya memproses kita agar secepatnya jadi tersangka bahkan terdakwa. Kecuali kita punya pasukan pembela yang siap demo berjilid-jilid atau minimal followers 6 digit seperti Rocky Gerung. Rumus mau selamat di era sebelum keputusan MK nomor 60 dan 70 cuma dua pilihan. Pertama, jadilah buzzer Mulyono atau baik-baiklah dengan Mulyono. Sampai kemudian angin berubah. Masalahnya guys, makin lemah Mulyono, makin dia pamer kalau masih kuat. Show of force. Anak dan menantu Mulyono seakan jadi perpanjangan Mulyono untuk ngejek kita semua bahwa mereka tidak peduli. Mulai dari Kaisang yang memakai kaos private jet sampai menjanjikan jet pribadi bila pasangan RK Suswono menang, sengaja memainkan sentimen publik dengan nama Mulyono. Mengikuti jejak Kaisang, Bobi Winasutio pun ikut-ikutan riding the waves, memainkan ombak agar namanya terus di permukaan. Jadi pembicaraan, seolah keluarga mereka disolimi masyarakat dengan dinas sebagai Mulyono. Bobi dalam kampanyenya mengenalkan istrinya sembari berkata, kalau sekarang orang bilangnya kami ini anak dan menantunya Mulyono. Semua kemunculan anak dan menantu itu berpola sama. Pura-pura cuek, pura-pura tegar, pura-pura inosen, nggak bernoda. Padahal wajah Kaisang terlihat merah padam, termasuk saat ke kantor KPK. Semoga ini bukan karena marah, tapi lebih karena kepedesan ya. Bobi juga pura-pura cengar-cengir sok sabar saat masa meneriakinya Clara di acara penetapan paslon Cagup Sumatera Utara. Akankah masyarakat masih bisa terperdaya dengan aksi pura-pura tersulim ini? Semoga tidak. Makin muak, iya. Karena korbannya jelas, masyarakat seluruh Indonesia. Inilah yang membuat kaos korban Mulyono dengan gambar peta Indonesia jadi laris manis di Shopee. Banyak yang mulai berani speak up, buka mulut, bicara, karena yakin sekarang sudah aman dari tuntutan yang berwajib. Yang terbaru tentu saja para rekanan BUMN karya yang belum terbayar kontraknya. Ini bukan satu loh, tapi ribuan. Inilah yang kemudian menjadi tumpukan hutang dalam negeri, hutang BUMN, sehingga
Setelah ditotal dengan hutang luar negeri, jumlahnya menjadi 20.000 triliun. Salah satu kebohongan Mulyono yang mulai terbuka adalah kebiasaannya membungkus kepentingan pribadinya dalam bahasa yang provokatif. Mungkin bakat asli Mulyono sebenarnya adalah advertising, tapi bukan dalam arti baik, mengemas produk menjadi menarik dan layak beli, melainkan membohongi konsumen sehingga mau membeli barang gagal produk. Kebangkrutan para rekanan BUMN juga dimulai dari situ. Mulyono berkata dengan halus, lembut, dan nasionalis bahwa BUMN harus diberi porsi mengerjakan proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Faktanya, seperti kata Ahok, BUMN hanya menjadi tempat menerima tender untuk kemudian disubkontrakkan ke sejumlah rekanan. BUMN kemudian dapat fee. Dalam perjalanannya, mungkin cash yang ada di BUMN tersedot ke tempat lain. Sesuatu yang dilaporkan dengan indah sebagai kerugian dari operasi unit usaha yang tidak profitable. Pelaporan keuangan menjadi mudah karena status penugasan BUMN membuat pelaporan penggunaan anggaran menjadi tidak serigid dan aturan APBN. Kira-kira seperti itu penyebabnya. Gagal bayar ini menjadi salah satu noda buruk pemerintahan Mulyono, melengkapi semua kegagalan di bidang penegakan hukum, demokrasi, serta ekonomi. Semua itu kemudian disimpulkan sebagai kegagalan yang berawal dari adanya masalah etika. Ada masalah dengan moral dan budi pekerti Mulyono. Mungkin selama ini mata kita tertutup karena pencitraan yang lihai. Bertopeng rendah hati, gaya merendah Mulyono bukan cuma down to earth atau membumi, tapi terus merendah sampai ke gorong-gorong. Suatu tempat gelap di bawah permukaan bumi. Mulyono adalah produk era medsos. Ketika kemudahan teknologi informasi membuat orang mudah juga membuat citra palsu. Seperti pencitraan gemar blusukan yang diapresiasi masyarakat luar biasa sebagai pemimpin yang tulus dan membumi. Faktanya tidak sepolos itu, Vulgoso. Blusukan sejati tentu tidak akan melibatkan kamera dari 17 Angel. Buru-buru mau bawa kamera. Mungkin pamit saja, nggak sama orang sekantor. Tujuannya supaya aspirasi yang ditangkap dari lokasi blusukan lebih murni, tidak bocor, tidak ditutup-tutupi. Baik terlihat baik, buruk terlihat buruk. Sampai di sini wajar kalau ada kisah selama menjadi gubernur DKI, Mulyono tidak pernah memimpin rapat sampai selesai. Waktunya habis untuk syuting blusukan dari satu titik ke titik yang lain. Ahok yang kemudian terpaksa menyelesaikan semua rapat itu, menyelesaikan semua kendala yang ada dan mengubah suatu keinginan jadi bukan cuma di tataran mimpi. Dan semua itu Mulyono saja yang malah dapat nama. Rakyat selama ini tertipu pencitraan sederhana, slogan kerja-kerja seakan tiap menit dan detik Mulyono bekerja, menumpahkan jiwa raga untuk negara. Di periode kedua, mulai banyak kebijakan Mulyono yang justru mengkhianati rakyat. Dalam artian, menyengsarakan rakyat, tidak sesuai janjinya mensejahterakan rakyat. Dari sini, tabir kesejatian Mulyono mulai terungkap. Wajar kalau kemudian tuntutan pada Mulyono makin menumpuk dan menumpuk sepanjang hari. Termasuk tuntutan agar anaknya mundur sebagai Wapres kelak. Seperti yang dijelaskan Profesor Mahfud MD, pejabat publik harus mundur kalau kebijakannya mendapat sorotan publik, meski belum ada putusan pengadilan. Dasarnya adalah etika. Acuannya adalah TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan TAP MPR nomor 8 tahun 2001 tentang KKN. Nah, loh, hati-hati Pak, atau siap-siap ya Pak Mul. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.